Halo, semangat pagi semua teman-teman BNG. Kembali lagi ya kita di BNG Lab Desember. Tentunya teman-teman masih semangat kan menjalani 21 hari untuk program turun berat badan guna mendapatkan body yang ideal. Nah teman-teman, perkenalkan ya, saya Coach Ani. Pada hari ini saya akan membawakan materi edukasi tentang glycemic index pangan dan pengaruhnya bagi kesehatan. Nah, teman-teman pasti pada penasaran kan, apa sih itu glycemic index? Glycemic index itu adalah angka yang menunjukkan potensi peningkatan gula darah dari karbohidrat yang tersedia pada suatu pangan. Nah, glycemic index ini sendiri pertama kalinya sejarahnya itu pertama kali dikembangkan pada tahun 1981 oleh Dr. David Jenkins, seorang profesor gizi di Universitas Toronto, Kanada. Glycemic index ini dibagi menjadi 3 kategori. Ada makanan yang mengandung glycemic index tinggi, ada yang mengandung glycemic index sedang, ada juga yang mengandung glycemic index rendah. Nah, di bawah ini nih teman-teman adalah beberapa contoh makanan yang sudah dikategorikan dalam 3 kategori glycemic index. Yang pertama, glycemic index tinggi. Makanan yang termasuk dalam glycemic index tinggi itu biasanya adalah makanan yang memiliki karbohidrat sederhana, antara lain seperti nasi, kue beras, dan juga minuman bersoda. Teman-teman, jangan salah ya, ternyata minuman bersoda yang kita konsumsi, kadang-kadang kita konsumsi itu, walaupun dia hanya berupa cairan, ternyata memiliki kadar glycemic index yang tinggi. Nah, makanan yang mengandung kadar glycemic index sedang itu ada berupa kue bolu, nanas, mangga, dan kue gandum. Nah teman-teman, makanan yang mengandung glycemic index rendah itu adanya di pisang, ubi, jagung putih, dan yang paling penting dan yang paling keren adalah Formula One Nutritional Shake Mix yang kita konsumsi setiap pagi dan malam hari sebagai pengganti sarapan dan makan malam kita. Nah, teman-teman nggak perlu ragu ya tentang glycemic index dari Formula One Shake itu, karena sudah diuji di 2 laboratorium, yaitu di Sydney University dan di Glycemic Index Research yang ada di Singapura. Dan tentunya glycemic index dari Formula One Shake itu sangat rendah, cuma 21-30 aja. Dan juga Formula One Shake itu terbuat dari kedelai yang merupakan sumber protein dan karbohidrat yang di dalamnya itu terdiri dari 8 gram, mengandung 8 gram protein dari kedelai per takaran saji dan juga mengandung 2,5 sampai 5 gram serat per takaran saji. Jadi teman-teman wajib ya mengkonsumsi Formula One Shake setiap pagi. Kenapa? Karena tubuh kita itu ibaratkan seperti mobil, teman-teman. Kalau mobil itu akan dibawa atau dijalankan itu kan harus dipanaskan terlebih dahulu. Begitu juga dengan tubuh kita sebelum beraktivitas dan diberi makanan yang berat di siang hari, pagi harinya harus diberi makanan yang memiliki glycemic index rendah. Tujuannya untuk menormalkan kadar gula dalam darah. Apabila di pagi hari kita sudah memakan atau mengkonsumsi makanan yang memiliki kadar glycemic index tinggi, kadar gula darah dalam tubuh kita itu akan melonjak teman-teman menjadi tinggi, sehingga insulin dalam tubuh kita akan bekerja keras untuk menormalkannya kembali. Dan teman-teman bisa bayangkan kan, jika lama-kelamaan insulin dalam tubuh kita setiap hari disuruh bekerja keras untuk menormalkan kadar gula, lama-kelamaan insulin dalam tubuh kita itu akan rusak, sehingga akan memicu atau terjadinya diabetes dan kencing manis. Apalagi di zaman sekarang bukan hanya lansia dan orang dewasa saja yang terkena kencing manis, bahkan anak-anak juga sudah banyak yang teridentifikasi terkena diabetes karena banyaknya sekarang beredar makanan yang cepat saji, makanan instan, makanan manis. Itu akan memicu kita untuk mengkonsumsi makanan dengan glycemic index yang tinggi. Nah, teman-teman
teman-teman nggak mau kan kita ataupun keluarga kita terkena penyakit yang mengerikan, bahkan mematikan seperti itu. Jadi kita harus jaga, pilah-pilah makanan yang kita konsumsi untuk menghindari penyakit seperti itu ya teman-teman. Selain mengkonsumsi makanan dengan kadar glycemic index yang rendah, kita juga harus menerapkan 4 pilar gizi seimbang dalam kehidupan kita, yang diantaranya kita mengkonsumsi makanan beragam, membiasakan berperilaku hidup bersih, melakukan aktivitas fisik, dan mempertahankan atau memantau berat badan kita. Jadi kesimpulannya, kita kalau mengkonsumsi pangan dengan GI tinggi itu akan menyebabkan kadar glukosa darah lebih cepat meningkat dibandingkan dengan kita mengkonsumsi makanan dengan GI yang rendah. Tapi meskipun demikian, itu juga berpengaruh, naiknya kadar gula darah dalam tubuh kita itu juga dipengaruhi dari jumlah karbohidrat yang dikonsumsi ya teman-teman. Jadi juga pengolahannya juga berpengaruh. Contohnya seperti beras yang kita olah menjadi ketupat atau bubur, itu akan jauh memiliki glycemic index yang lebih tinggi dibandingkan dengan beras yang dimasak menjadi nasi. Kenapa demikian? Karena proses memasaknya yang terlalu lama sehingga menyebabkan zat-zat yang terkandung dalam beras itu menguap seiring dengan proses memasaknya. Selain itu, kita juga harus menyeimbangkan kebutuhan karbohidrat, protein, dan lemak kita dalam proses program turut berat badan kita. Kenapa demikian? Karena itu dapat membantu kita memberi rasa kenyang lebih lama, membantu kita mengendalikan jumlah kalori yang kita konsumsi, dan mengendalikan kestabilan kadar gula dalam darah, sehingga nafsu makan dan keinginan kita untuk ngemil itu bisa dikendalikan. Apalagi jika mengkonsumsi makanan dengan GI rendah yang diimbangi dengan olahraga, itu akan memberikan keuntungan juga kepada kita. Kita dapat mendapatkan keuntungan, diantaranya itu pelepasan glukosa ke darah kita bisa secara perlahan sehingga tidak terjadi hipoglikemia dan kelelahan, juga meningkatkan kinerja dan performa kita, meningkatkan oksidasi asam lemak, dan juga menunda terjadinya rasa lelah. Nah teman-teman, gimana, sudah paham tentang glycemic index? Jadi sekian ya edukasi saya malam ini, hari ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga ini bisa membantu teman-teman untuk lebih memahami makanan apa saja yang bisa memicu kadar gula, apa yang bisa membantu untuk program dietnya, sehingga kita menjalani program turun berat badan itu tetap happy, tetap menyenangkan, tentunya tetap sehat, dan apalagi yang paling penting itu kita tetap bisa makan enak teman-teman, begitu. Oke, terima kasih.